ke-45 di mana kita belajar untuk menyelami pemikiran-pemikiran David Hawkins. Letting go adalah kekuatan tersembunyi dalam sikap pasrah. Buku ini adalah fenomenal di mana konteks cara yang paling efektif untuk menyirnakan berbagai hambatan batin menuju pencerahan setelah didera puluhan penyakit kronis yang tidak tersembuhkan oleh metode medis. Dr. Hawkins memasrahkan semua penyakitnya hingga satu persatu sirna. Hampir semua penyakit fisik dan mental disebabkan oleh emosi-emosi negatif yang terpendam di alam bawah sadar. Ketika emosi-emosi itu dilepaskan, melalui sikap pasrah, kesembuhan pun terjadi dengan sendirinya. Uniknya, sikap pasrah adalah esensi ajaran semua agama. Tetapi banyak yang gagal menjalaninya karena belum memahami mekanismenya, bagaimana berpasrah, bagaimana melepaskan, bagaimana memahami alam bawah sadar, dan buku ini memudahkan kita untuk mengenali hal-hal untuk dipasrahkan dan dilepaskan. Ini udah masuk ke 45, nggak kerasa ya teman-teman, udah berapa tahun ya, hampir 1 tahun ya, kita udah masuk di bab 11. Udah mulai masuk di level-level yang di atas level 200, jadi buat teman-teman yang baru join, silakan selami 44 episode sebelumnya. Dan sebelum saya mulai, saya mau cek and recheck apakah suara saya oke teman-teman, bisa didengar jelas, clear, are we okay, are we clear? Cek-cek one, cek-cek two, karena ini live jadi saya harus ngecek dulu berulang-ulang. Oke ya teman-teman di YouTube, oke? Oke sip, thank you. Oke, saya mau mengulang-ulang dulu ya teman-teman, kalau kita bicara dalam letting go nggak bisa lepas dari prinsipnya Nikola Tesla bahwa ada energi, ada vibrasi, ada frekuensi. Di mana energi itu satu, vibrasinya nanti ada dua, ada power dan force. Ada energi yang konteks di mana menaikkan atau menyedot gitu. Jadi power itu membangkitkan, force itu melemahkan, destruktif dan konstruktif gitu. Nah, kita bisa memilih setiap energi mau dipakai sesuatu yang konstruktifkah atau destruktifkah, itu adalah pilihan gitu ya. Jadi ada satu energi, dua vibrasi dan 17 frekuensi gitu. Nah, David Hawkins memudahkan kita untuk memahami konteks frekuensi ini dengan ukuran-ukurannya dari mulai 20 sampai 1000 gitu. Jadi di tabel Hawkins yang sangat terkenal, teman-teman kalau nggak punya tabelnya boleh googling aja gitu ya, cari level of consciousness David Hawkins, itu banyak sekali sekarang. Di mana level paling rendah itu adalah hati-hati saat teman-teman merasa ada yang konteksnya adalah shame atau rasa malu. Rasa malu itu adalah merasa kehinaan, humiliation, menyedihkan, menistakan, dan peniadaan. Jadi rasa malu adalah saat aku tidak punya rasa harga diri atau aku tidak berharga gitu. Nah, dalam level ini level yang sangat-sangat basic, sangat-sangat rendah dan sangat perlu hati-hati gitu ya di level ini. Naik satu level adalah 30, rasa guilt, itu di mana ada dendam di situ, di mana ada menyalahkan di situ, menghancurkan di situ. Jadi buat kalian yang punya rasa dendam mendalam, kalau bisa segera lepaskan karena saat terjebak di dendam berulang-ulang, kita ada di level yang paling bawah, dua paling bawah gitu. Naik satu level disebut apatis, nggak ada harapan, hopeless. Di situ senangnya tuh ngutuk terus ya, semoga cepat mati, semoga cepat apa, pokoknya kita sangat nggak suka sama kondisi teman kita yang sukses, kita nggak suka sama kondisi seseorang yang lebih baik dari kita, dan itu banyak banget keputusasaan dan itu udah pasti banyak keterpurukan di situ. Jadi di dalam konteks ini orang miskin banyak di level apati gitu ya. Sehingga naik satu level disebut grief atau duka cita, di situ ada penuh penghinaan, ada konteksnya penyesalan gitu, dan pasti kemurungan yang mendalam gitu. Naik satu level disebut fear. Fear itu takut, ketakutan, kecemasan, anxiety gitu. Jadi teman-teman waktu anxiety pasti ada di masa depan terus. Hidupnya nggak pernah di saat ini. Hidupnya selalu alert. Alert itu artinya berjaga-jaga terus. Hidupnya selalu fight or flight. Hidupnya what next, what next, what next, nanti gimana, nanti gimana. Dan sangat susah untuk menikmati dan mensyukuri saat ini. Itu kalau banyak takut seperti itu gitu ya. Yang berikutnya disebut hasrat atau desire. Kalau kita bicara dengan hasrat dan desire, itu cravingnya tingkat tinggi, perbudakan, sangat pengen sesuatu, itu banyak sekali menolak akhirnya dan kecewa gitu ya kira-kira. Jadi tamak gitu si craving tuh pokoknya harus sekarang, pokoknya mau sekarang gitu. Kalau enggak bisa gitu. Nah itu hasrat atau desire gitu.
Naik satu level disebut amarah atau anger, itu di level 150, itu banyak hate, kebencian, agresi, dan konteksnya sangat 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 penuh dengan dendam, gitu ya. Kalau tadi di bawah dendam, kalau amarah dendamnya lebih dalam lagi. Naik 175 disebut pride atau kebanggaan, itu konteksnya adalah menuntut atau demanding, dan orang yang terlalu bangga tuh bisa ngerasa dirinya lebih baik dari orang lain sehingga kemarin level terakhir kita baca di level 175 kebanggaan, orang di level kebanggaan itu kekurangan cinta biasanya. Makanya saat aku bangga, aku merasa bahwa aku lebih baik dari kamu gitu. Gitu ya. Jadi bangga ya biasa aja lah ya gitu sebenarnya ya. Nah, satu level yang konteksnya lebih aman, ini adalah titik threshold namanya. Threshold itu adalah titik aman, titik ambang batas di mana at least di level ini adalah level konteks di mana titik aman, yaitu level 200 yang disebut dengan yang namanya courage, keberanian, semangat gitu. Jadi teman-teman jangan lupa semangat itu nggak bayar, semangat itu gratis, kapanpun dan dimanapun bisa kita ambil. Jadi kalau yang gratis aja susah diambil, apalagi yang bayar. Maklum, kebanyakan dari kalian adalah mental gratisan gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa semangat atau courage itu gratis gitu. Nah, naik satu level disebut nanti netralitas dan nanti disebut willingness atau kesediaan, penerimaan dan seterusnya. Nah, kita udah masuk ke level yang namanya penerimaan atau konteksnya disebut sebagai acceptance, itu di level 350. Dan ini level yang udah mulai menanjak mau menuju kepada reasoning. Sebentar lagi kita akan masuk love, joy, peace, dan enlightenment. Wah guys, kita bentar lagi tamat loh nih buku nih. Nggak bentar lagi sih, itu lumayan lah, masih banyak sih. Tapi at least kita sekarang udah ada di level-level yang up di atas gitu ya. Di level-level yang udah bukan force tapi di power. Dan ya balik lagi konteksnya di sini kita belajar untuk ada di level atas, dan kalau udah mulai ada di level bawah disadari. Anyway, Hawkins selalu bilang bahwa perasaan tidak didesain untuk ditolak, tapi perasaan didesain untuk diterima. Jadi teman-teman, apapun perasaan lagi bertamu saat ini, jangan ditolak tetapi diterima aja. Ya, diakui, dilampaui, dan nanti pelan-pelan si voltasenya akan turun gitu. Gitu ya. Jadi jangan berusaha untuk memodifikasi perasaan apapun yang dialami per saat ini. Ingat, perasaan itu bagian dari manas kita. Manas itu adalah pikiran, perasaan, dan emosi, dan itu selalu bergejolak, dan itu selalu berubah-ubah, dan itu seperti tamu yang tidak diundang, dan saat itu hadir, ya seperti apa yang dipesankan oleh Rumi, welcome and entertain them all. Semua tamu itu didesain karena kenapa? Mereka pasti akan membawa, karena each them atau mereka itu pasti membawa guide gitu ya, petunjuk gitu. Nah jadi balik, kita bicara dalam konteks ini bahwa ya kita kemana-mana nggak bisa lepas dari perasaan kita. Pertanyaannya, kita mau damai atau mau dilawan terus, that's your choice gitu ya. Tapi saat kita mulai bisa, istilahnya sekarang tuh disebut berdamai lah ya. Saat kita bisa berdamai, dan disitulah kita bisa melakukan yang namanya acceptance. Kita masuk ke Letting Go 45 bab 11, penerimaan. Ready teman-teman? Are we ready to go? Boleh typing dulu dong, ready gitu. Ini jangan-jangan saya ngomong sendiri lagi nih. Ready ya, mantap ya teman-teman. Suara oke ya? Sip ya, clear ya, dapat ya? Sip, mantap, thank you. Oke, di bab 11 ini Hawkins mengawali dalam konteks yang namanya acceptance ini. Kita mulai dari chapter 1, dari alinea 1, paragraf 1. Dalam penerimaan kita menikmati pengalaman harmoni. Jadi kalau kita bicara harmonize, oh iya anyway teman-teman, saya selalu mendisclaimer ini letting go tapi racikan saya. Jadi saya pasti akan kaitkan dengan semua knowledge yang pernah saya pelajari, semua pengalaman yang pernah saya alami. Jadi ini memang khasnya saya. Dan teman-teman silahkan nanti kunyah masing-masing, teman-teman silahkan icip-icip masing-masing dan terjemahkan dengan kadar kapasitas teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi konteksnya adalah ini beneran dari konteks penafsiran saya
si Letting Go ini dalam kunyahan-kunyahan yang saya sajikan dalam satu package gitu ya intinya ya. Dalam penerimaan kita menikmati pengalaman harmoni. Anyway, kalau dengar harmoni saya langsung ingat ke Bali, di mana kalau kalian pernah ke Bali begitu landing di Ngurah Rai itu ada kata-kata gede yang disebut Trihita Karana. Ya, Trihita Karana ini salah satu monumental basic esensial dari di mana ada 3, harmony with God, harmony with nature, harmony with people. Gitu ya. Jadi ada harmoni dengan Tuhan, alam dan sesama manusia. Kalau mungkin sedikit pinjam dalam bahasa tradisi Arab Islam itu adalah harmony with God, habluminallah, habluminanas dan habluminal alam gitu. Jadi memang kita nggak bisa lepas dari metakosmos, mikrokosmos, dan makrokosmos. Artinya segitiga sama sisi ini nggak bisa lepas gitu teman-teman. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari semesta. Ya, jangan lupa. Kalau semesta raya ini segede titik putih ini teman-teman ya, segede titik putih, kalau semesta raya ini segede ruang putih ini, saya selalu ulang-ulang bahwa bumi itu cuma satu titik cetek, dah kecil banget di sini gitu. Ya, kebayang Jakarta segede apa, kebayang Senayan segede apa, kebayang si Abu segede apa gitu, kecil banget. Begitu pula kalian ya, kalian nggak kelihatan lah dari semesta yang gede ini. Jadi nggak ada kalian, nggak ada saya juga nggak apa-apa sih. Jadi ya udah nggak usah ngerasa penting lah ya, karena kita nggak ada apa-apa dibandingin sama keluasan semesta gitu intinya ya. Kita merasa seolah-olah peristiwa-peristiwa tengah mengalir. Kita merasa aman, kita bisa melayani orang lain tanpa perasaan mengorbankan diri. Ada perasaan aku baik-baik saja, Anda baik-baik saja dan semuanya baik-baik saja. Itu merupakan perasaan memiliki keterkoneksian kepenuhan cinta, pengertian dan perasaan dipahami. Itulah perasaan peduli, kehangatan dan perasaan bernilai. Karena amannya kondisi ini, kita bisa membiarkan diri kita menjadi lunak, lembut dan natural, ada sukacita dan kita merasa selaras dan santai. Ada perasaan bahwa menjadi diri sendiri adalah hal yang menyenangkan. Itu tolong digarisbawahi teman-teman. Saat saya dan kalian menjadi diri sendiri dan menyenangkan menjadi diri sendiri, di situ kita udah masuk ke dalam fase yang namanya penerimaan. Anyway teman-teman, kadang hal yang paling sulit dalam hidup itu adalah nerima diri ini seapa adanya. Karena kadang kita terlalu overkritik sama diri sendiri, kita terlalu merendahkan diri kita, terlalu menuntut diri kita ingin seperti A, seperti B, seperti C, ingin menjadi A, menjadi B, menjadi C, sehingga konteksnya adalah bagaimana saat kita sulit menerima diri, di situ kita akan sangat sulit juga masuk ke dalam level yang namanya penerimaan anyway. Jadi teman-teman, untuk menerima diri, memang kadang perlu effort seumur hidup gitu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, sejak lahir, kita terkontaminasi oleh apa yang kita dengar dari luar, apa yang kita lihat dari luar, apa yang dipikirkan pinjam dari luar, apa yang memiliki konsep dari luar, sehingga kita kadang menyukai ide di luar, tapi kita akan sangat sulit untuk menerima seapa adanya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Makanya banyak orang menggunakan filter misalnya. Ya. Ini kan kalian geng filter lah ya, kelihatan lah dari foto-foto profil picture-nya gitu. Jadi rada nggak pede gitu ya, tetapi nggak apa-apa juga sih gitu, nggak apa-apa. Tapi ini digarisbawahi, ada perasaan bahwa menjadi diri sendiri adalah hal yang menyenangkan. Nah saya mau nanya dulu nih sama teman-teman, mulai merasa nggak ketika teman-teman menjadi diri sendiri mulai menyenangkan? Ya atau tidak? Coba. Boleh ditulis dulu nggak? Ini kalian termasuk orang yang menyenangkan jadi diri sendiri atau enggak gitu? Oh iya-nya banyak ya. Ya. Oke, mantap, keren semuanya ya. Meskipun cuman jawab-jawab aja sih. Ya nggak apa-apa lah ya. Kan pura-pura iya juga nggak apa-apa. Pura-pura juga nanti bentar lama-lama benar gitu anyway ya. Tapi poinnya teman-teman,
Sadarilah bahwa satu hal yang paling sulit dalam hidup adalah bagaimana untuk acceptance what it is. Ya, what it is. Anyway, aduh Hawkins bagus banget nih pakai kalimatnya gini. Semuanya perfect what it is. Gitu ya. Imperfectionist means perfect. Bahwa ketidakperfekan itu adalah justru perfect di dalam konteks yang namanya manusia gitu. Jadi perfectnya kita sebagai manusia justru ada cacatnya gitu kira-kira. Ya, wah ini keren banget. Nanti kita dalamin ya. Segala sesuatu sempurna seperti apa adanya. Seapa adanya. Dalam kondisi penerimaan, ada perasaan bahwa tidak ada yang perlu diubah. Gak ada yang perlu di-adjust. Gak ada yang perlu ditambah dan dikurangi. Semuanya sempurna dan indah apa adanya. Dan dunia perlu dinikmati. Jadi terkadang kebanyakan orang, dunia banyak dinilai, dunia banyak diangan-angankan, tapi lupa untuk dinikmati gitu teman-teman. Ya, dunia perlu dinikmati. Ada welas asih untuk orang lain dan semua makhluk hidup. Wah ini nice banget sih. Dalam keadaan ini, kita secara otomatis peduli dan mendukung orang lain tanpa merasa berkorban. Jadi teman-teman ya, kalau ada orang ngomongnya cinta, tapi dia bicara bahwa aku tuh udah berkorban buat kamu, itu udah fix cintanya itu udah pasti gini aja. Ah gitu, pasti aja. Kenapa? Karena tidak ada pengorbanan dalam cinta gitu. Karena saat merasa berkorban, itu udah bukan cinta namanya. Itu di situ ada keterpaksaan, itu di situ ada transaksional, itu di situ ada keinginan dan seterusnya gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara bahwa dalam keadaan ini kita secara otomatis peduli dan mendukung orang lain tanpa merasa berkorban. Artinya saat kita melakukannya lepas, gak ada beban, dan tidak merasa berkorban, kalian udah ada di level yang namanya acceptance. Karena keamanan batin dan perasaan yang berlimpah, ada kemurahan hati dan kemudahan dalam memberi. Tanpa mengharapkan pengembalian atau pengingatan seperti, inilah yang kulakukan untukmu. Tuh di level-level rendah tuh selalu aja nginget-nginget bahwa kamu ingat gak aku kan pernah gini sama kamu ingat gak ini kan pernah gini. Meskipun kebanyakan orang lebih banyak mengingat hal-hal buruknya daripada kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau pasangan kalian bikin baik 9 dan buruk 1, yang kalian ingat yang nomor 1 sih. Buruknya mulu, yang 9 tuh hangus, menguap gitu kira-kira ya. Itu kan kelihatan banget lah. Nah artinya konteksnya adalah saat kita sudah gak ada kata-kata, kamu ingat gak apa yang aku lakukan, kamu ingat gak kebaikan-kebaikanku. Orang yang penuh penerimaan itu bukan kadang sih, dia gak ingat bahkan pernah ada list kebaikan apa aja gitu. Kan kalau kalian ya tiap berbuat baik ditulis di notes handphone, hari ini berbuat baik ke si A 500 perak, meskipun 500 perak dicatat lagi. Nanti ditagih nih kemarin 500 ke kamu, kemarin 1000 ke kamu gitu. Makanya ya udah sih ya. Artinya kebaikan-kebaikan banyak dicatat dan diingat-ingat gitu. Misalkan. Ketika kita berada dalam level penerimaan, kita mencintai teman-teman kita alih-alih bersikap kritis dan kita bersedia mencintai mereka terlepas dari keterbatasan mereka gitu. Jadi kalau disebut sebagai the unconditional love. Gitu ya. Kalau unconditional itu berarti kan gak ada kondisi. Namanya unconditional itu berarti ya gak ada cuaca baik atau buruk. Makanya kalau dalam perspektif kitab suci itu berbuat baiklah di kala lapang maupun sempit gitu misalnya. Jadi mau lapang berbuat baik, mau sempit berbuat baik gitu kira-kira. Karena gak ada batasan mau lapang maupun sempit. The nature of us, alamiahnya kita tuh welas asih teman-teman. Kelean ini adalah kasih sayang yang terbungkus oleh kedengkian, kasih sayang terbungkus oleh kejulidan, tapi kelean semua tuh basicnya kasih sayang kok. Cuman salah pakai filter aja gitu. Dan merasa filternya itu diri sendiri gitu intinya, ya.
Nah, jadi balik lagi, unconditional. Cara orang hadir dalam hidup kita dari keadaan ini adalah setiap orang benar-benar melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka miliki. Kita melihat bahwa semua kehidupan berkembang menuju kesempurnaannya. Dan kita selaras dengan hukum semesta dan kesadaran. Jadi poinnya adalah setiap orang blooming dengan timingnya masing-masing. Teman-teman tahu blooming ya, blooming itu berbunga gitu. Bunga mawar tidak pernah memaksakan dirinya untuk berkembang dalam kurun waktu yang diinginkan, nggak bisa. Dan saat dia blooming, saat dia berkembang, saat dia ngeluarin bunganya, saat dia mengeluarkan wanginya, itu bukan sok-sokan wangi, tapi emang what it is gitu. Gitu ya. Jadi memang mungkin kalian belum waktunya mekar aja sih. Nggak apa-apa, jangan dipaksa gitu. Karena kalau udah waktunya wangi, semua akan wangi pada waktunya gitu. Dan semua akan layu pada waktunya juga gitu. Dan kalau tipikal kalian, benar tadi ada komen bagus, kalian akan melar pada waktunya memang. Nah biasanya kalau udah melar, susah mungkret lagi gitu. Melar aja terus, ya nggak apa-apa sih, ya it's okay lah ya. Ya. Cara orang hadir dalam hidup kita dari keadaan ini adalah setiap orang benar-benar melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka miliki. Kita melihat bahwa semua kehidupan berkembang menuju kesempurnaannya dan kita selaras dengan hukum semesta dan kesadaran. Ada the law of oneness, the divine of oneness misalnya. Ada the law of vibration, ada the law of gestation, ada the law of rhythm, banyak lah ya. Saya pernah bahas ini di pelajaran-pelajaran lain tentang hukum semesta, nanti teman-teman cek aja ataupun cari aja bahwa salah satu hal yang perlu kita ketahui adalah ngerti bahwa ada relativitas misalnya dalam hidup. Ya, kalau nggak ada relativitas nggak bisa. Kalau semua ganteng, nggak ada orang jelek. Kalau semua jelek, nggak ada orang ganteng. Jadi terima kasihlah kepada orang jelek, maka orang ganteng itu ada pun sebaliknya. Mereka semua hanya mengisi perannya. Nggak mungkin ada orang cantik kalau nggak ada yang buluk misalnya. Jadi buluk berperan jadi yang buluk, cantik berperan jadi yang cantik. Tinggal kalian mau berperan di mana nggak apa-apa. Jadi saat kalian misalnya buluk bersebelahan sama orang cantik, si orang cantik harusnya terima kasih sama kalian. Kenapa? Tanpa kalian dia nggak akan jadi cantik gitu. Ya paham ya? Jadi kalian memang berguna juga sih. Jadi lumayan ada manfaat ya gitu ya kira-kira ya. Oke. Dalam kondisi ini kita mulai memahami cinta. Ya, dalam kondisi ini kita mulai memahami yang namanya cinta gitu. Pada level penerimaan, cinta dialami sebagai keadaan yang stabil, kondisi permanen dari sebuah hubungan. Sumber cinta tampak berada di dalam diri kita. Memancar dari hakikat kita sendiri dan menjangkau orang lain. Sementara dalam level hasrat atau yang disebut desire, kita berbicara tentang in love. Karena sumber kebahagiaan dan cinta dianggap berada di luar diri kita. Jadi kalau orang desire, dia mencari cinta. Tapi kalau orang yang di level penerimaan, dia memancarkan cinta. Itu dua hal yang berbeda teman-teman. Beda ya, kalian mau jadi pemancar atau pencari. That's your choice anyway. Makanya orang yang hasrat, dia kecenderungannya akan kekurangan cinta dan selalu mengemis cinta dari orang lain. Kenapa? Karena dia diliputi oleh kekurangan terus gitu. Ya, makanya kalau ada pasangan yang ngomong, you complete me, buset dah. Nah, pret banget aja udah. Kalau you complete me, berarti kalau nggak ada you, I nggak complete gitu. Ya, benar nggak? Kamu tuh setengah dari aku, separuh aku, wah pret banget aja udah ya gitu. Tapi tipikal-tipikal bucin kayak kalian ya gitu sih, itu nggak apa-apa juga. Tapi poinnya adalah itu kalau kata Hawking disebut in love, desire, artinya apa? Kalau nggak ada kamu, aku nggak utuh. Padahal kita udah utuh seapa adanya gitu. Jadi poinnya adalah bukan engkau, bukan kamu, bukan kalian yang membuat aku utuh, tapi keutuhanku akan mengisimu gitu. So jangan mencari cinta tapi berikanlah cinta. Karena PR kita bukan untuk mengemis tapi untuk selalu memberikan.
Kenapa? Karena kita sudah penuh dengan cinta itu sendiri sebenarnya. Gitu ya, untuk orang yang ada di level acceptance, dia pasti ngerti bahwa aku udah penuh kok dan aku cuman mau ngasih. Makanya saling memberi gitu poinnya. Gitu ya, bukan saling gimana ya bahasanya ya, bukan saling nyedot gitu, bukan saling craving gitu intinya, ya. Sementara dalam level hasrat kita berbicara tentang in love karena sumber kebahagiaan dan cinta dianggap berada di luar diri kita. Ketika kita berada dalam level energi hasrat, kita ingin dicintai. Nih, duh aku tuh pengen banget dicintai. Ah mulai tuh pasti desire. Ketika kita berada dalam level energi hasrat, kita ingin dicintai, cinta terasa seperti sesuatu yang kita dapatkan. I got gitu, saya dapetin, getting love gitu. Akan tetapi pada level penerimaan, cinta memancar secara natural dari esensi keberadaan kita karena penghambat-penghambat kesadarannya telah dipasrahkan. Asik, keren banget sih Hawkins nih. Cinta akan terpancar saat kalian sudah melepaskan semua yang menutup cinta itu sendiri. Maka cinta bisa terpancarkan saat kalian sudah melepaskan kebencian, kedengkian, judgment. Karena jangan lupa bahwa pancaran cinta kita tertutup oleh keinginan kita, tertutup oleh kebencian kita, amarah kita gitu intinya. Ya, jadi gimana dia mau terpancar sementara si pancarannya ketutup sama ruangan-ruangan atau ketutup sama kulit-kulit yang gelap gitu. Gitu ya. Makanya gelap itu dalam bahasa Arab disebut zulmat. Jadi kalau kalian cahayanya gelap, kalian termasuk orang zolim. Kenapa? Aku gelap dari cahaya cinta gitu. Kenapa? Cahayanya nggak memancar. Ya, kenapa? Cahayanya ketutup gitu. Ya. Setuju nggak orang-orang zolim yang lagi nonton? Kita menyadari bahwa cinta adalah sifat batin. Kita menyadari bahwa cinta adalah sifat batin kita dan itu muncul secara spontan dan otomatis ketika penghalang-penghalang batin disirnakan. Jadi bukan tidak ada cinta, yang ada cinta yang tertutup oleh kotoran-kotoran gitu guys. Ya. Inilah yang dimaksud oleh para guru agung dengan esensi batin kita yang sejati. Jadi guru-guru agung itu bilang, your true self is true love. The source of love, kita semua adalah esensinya adalah cinta itu gitu. Ya. Diri sejati kita ada tujuan dari diri batinnya kita untuk mentransendensikan ego. Jadi kalian adalah cinta yang tertutup oleh ego. Saat ego yang hadir, cinta ketutup. Saat ego dilepaskan, cinta terpancar gitu. Ya. Diri sejati kita adalah tujuan dari diri batinnya kita untuk mentransendensikan ego. Transenden gitu ya. Transenden itu sesuatu yang di dalam. Kalian pernah dengar nggak ada kata transenden dan imanen? Ya, jadi transenden itu adalah yang dekat, imanen itu adalah sesuatu yang luas. Jadi kalau belum nyampe lah, nanti lagi ya. Nggak nyampe, nanti. Tapi Hawkins tuh bilang gini, intinya adalah saat egonya hadir, si cinta nggak akan bisa nembus gitu. Kayak gini lah. Nah, saya nggak bisa ngelihat kalian karena mata saya ketutup sama si ego gitu intinya. Ya, ngomong transenden jadi transgender, iya. Beda ya, please ya. Makanya belum nyampe, udah nanti lagi aja ya. Nanti di 10 episode baru pada ngerti lah ya. Nanti nggak apa-apa. Udah sabar aja ya. Nggak harus ngerti semua sekarang kok, nggak apa-apa ya. Udah sabar aja sama dirinya yang nggak ngerti-ngerti, nggak apa-apa. Oke, so saya ulang ya, diri batinnya kita untuk mentransendensikan ego yang merupakan gabungan dari semua perasaan program pikiran negatif kita agar kita sanggup mengalami hakikat esensial batin kita sendiri. Jadi your true self means love itself.
You are happiness what you seek kalau kata Rupert Spira. Jadi kalian jangan pernah mencari bahagia karena kalian adalah bahagia yang tertutup oleh ego-ego. Gimana mau caranya bahagia? Lepasin ego, kamu pasti bahagia gitu. Ya, poinnya kira-kira seperti itu. Ada banyak jalan yang membawa kita ke level penerimaan dan ini merupakan pintu gerbang yang pada akhirnya mengarah ke level-level berikutnya. Yaitu level cinta, kedamaian. Jadi kalau kita mau bicara dalam konteks di level Hawkins itu kan setelah level courage nanti ke neutrality nanti baru ke acceptance nanti baru ke reason baru ke love ke joy ke peace baru ke awakening. Puncaknya nanti yang disebut dengan yang namanya awaken. Awaken itu bahasa lainnya disebut Buddha. Buddha itu adalah awakening. Atau dalam perspektif Islam disebut hikmah gitu. Jadi nanti puncak tertingginya ini disebut Sidratil Muntaha atau puncak tertinggi, puncak Al-Qiyam yang disebut dengan yang namanya puncak kebangkitan atau puncak kesadaran gitu. Nah jadi nggak mungkin di level hikmah kalau belum ada penerimaan gitu. Jadi ya maaf ya kalau ada di level-level marah, benci, iri, dengki, nggak main lah ya. Gitu. Itu belum masuk ke langit ketujuh lah gitu bahasanya. Itu baru langit-langit 1 gitu. Ya. Nah, ada banyak jalan yang membawa kita ke level penerimaan dan ini merupakan pintu gerbang yang pada akhirnya mengarah ke level-level berikutnya, yaitu level cinta dan kedamaian. Bagi banyak orang yang telah berpasrah untuk jangka waktu tertentu, tujuan akhir secara progresif menggantikan yang lainnya. Berada dalam kondisi cinta tanpa syarat atau unconditional love dan kedamaian yang tidak tergoyahkan adalah tujuan batin yang lebih penting daripada pencapaian lainnya. Nggak ada tuh guys kata Hawkins bahwa at the end love and peace gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab peace itu disebut salam. Makanya salam itu sering disebut dengan yang namanya Islam. Jadi Islam itu adalah the state of your feeling, the state of your emotion di level puncak yang disebut dengan yang namanya kedamaian. Jadi bukan masalah identity, tetapi konteksnya adalah bagaimana kita menyikapi sebuah emosi yang ada di level unconditional love itu sendiri gitu. Ya, dapat ya teman-teman ya. Makanya saya sering bilang dalam beberapa perspektif, level 200 ke bawah yang namanya force, shame, guilt, apati, fear, dan seterusnya, itu kita dikasih fasilitas yang namanya setan gitu. Dan itu wilayah neraka namanya. Nah di atas 200 termasuk penerimaan, itu yang disebut dengan wilayahnya surga gitu. Jadi surga itu sering dianalogikan air mengalir. Jadi di sini udah flowing gitu. Tanahnya subur, berbuah terus. Karena dianalogikan sebagai tanah yang terawat gitu. Nah tipikal-tipikal kalian tanah-tanah sengketa rada susah memang ya. Karena nggak kerawat tanahnya, airnya nggak oke, nggak tumbuh-tumbuhannya, repot aja udah. Nah itu level-level yang konteksnya ya elah. Ya konteksnya kurang terawat lah gitu. Teman-teman kan bisa ngelihat ya mana ini lahan terawat dan tidak. Kalau lahan terawat itu ijonya bagus, tanamannya rapi, cukuran si pohon-pohonnya pas, apa namanya rumputnya oke. Kalau yang rimba belantara kan udah acak-acakan gitu. Gitu ya. Nah teman-teman termasuk janah yang mana gitu, taman yang mana? Taman yang terawat atau taman yang tidak terawat itu aja selesai. Karena anyway guys, hidup itu urusan perawatan kok ujung-ujungnya. Ya, mau merawat terus merawat atau tidak gitu. Ya, gitu ya kira-kira ya. Ini sampai sini oke nggak ya? Ini kalau offline tuh mukanya suka banyak yang gini nih. Ngerti? Ngerti. Tapi mukanya gini nih. Ngerti gitu guys. Ya nggak apa-apa sih ya. Nggak ngerti juga nggak apa-apa. Oke paham ya. Sip, nice. Penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, kalau tadi adalah acceptance untuk aku, sekarang aku dan kamu gitu. Ya, di sini udah mulai ada dikotomis nih. Ya, aku dan kamu gitu. Udah mulai ada vice versa namanya. Kebalikan gitu. Ya.
Pada level penerimaan, karena perubahan besar dalam cara kita memandang orang lain, kita sekarang menjadi sadar akan kepolosan batin di balik perjuangan hidup yang didorong oleh rasa takut dan kepanikan, yang telah mengaburkan kepolosan itu dalam diri kita yang lainnya. Ingat, kamu adalah aku yang lain. Jadi apa yang aku lihat di kamu, itu tergantung dari apa yang ada di aku. Bahwa kamu melihat ini warna merah, tidak pernah melihat ada di sini merah. Tapi merah ada di dalam dirimu. Kamu melihat angka 6 di sini, diamond di sini, itu nggak pernah ada di sini. Tapi ada di dalam dirimu gitu. Sehingga semua apa yang terpancar di luar, itu tergantung dari apa yang ada di sininya kita. Maka kalau di sininya nggak oke, yang di luar jadi nggak oke. Yang di sininya merah, di luar jadi merah. Semua tergantung dari dalam. Karena semua yang ada di luar adalah pancaran dari dalam gitu. Ya, jadi penilaian segala sesuatu itu semua validitasnya adalah di dalam diri gitu. Anyway, para guru agung telah mengatakan bahwa kenegatifan yang kita lihat di dalam diri seseorang atau masyarakat sebenarnya disebabkan oleh kebutaan, ketidaktahuan, dan ketidaksadaran. Kepolosan batin ini begitu dirasakan dalam diri orang lain, juga dirasakan dalam diri kita. Semua yang kita lakukan terjadi karena kita tidak tahu apa-apa saat itu. Jika kita tahu cara yang lebih baik pada saat itu, kita akan melakukannya dengan cara itu. Sepertinya itulah yang terbaik pada saat itu. Kita menyadari bahwa kebutaan yang sama berlaku pada orang lain sehingga kita kemudian dapat melihat melampaui cacat-cacat karakter mereka dan melihat anak batin yang polos atau yang disebut inner child di dalam diri mereka. Jadi teman-teman, gimana ya ngegambarinnya ya? Kita ngelihat bolpen, bukan bolpen masuk ke mata kita loh. Once bolpen masuk ke mata kita bahaya ya, nggak enak nih gitu. Tapi kita melihat reflection dari cahayanya gitu. Bahwa dia terrefleksi ada di sini gitu. Paham ya? Jadi nanti teman-teman boleh googling mekanisme melihat itu adalah bagaimana cahaya masuk ke retina, retina nanti masuk ke korteks kita, nanti di-invert, diberikan pemahaman, dan saat kita udah punya data tentang itu, maka kita sebut ini adalah bolpen gitu. Kita sebut ini adalah kertas gitu. Dan saat kertas itu kita maknai bareng-bareng, itu menjadi intersubjektif realitas namanya. Sehingga kertas yang bentuknya uang, meskipun itu sama-sama kertas, tapi karena kita sepakat dia memiliki nilai, maka uang itu punya nilai. Sehingga nilai itu diadakan bersama gitu teman-teman, paham nggak? Nggak nyampe sih kayaknya. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks itu, jangan lupa bahwa segala bentuk apapun itu adalah intinya kesepakatan gitu, konsensus. Ya, dalam konteks yang namanya konsensus, di situ nanti akan ada belief system, akan ada moral, akan ada baik buruk, akan ada hitam putih, dan seterusnya. Dan nanti itu disebut dualitas. Nah, saat itu jadi dualitas, saat terjebak di situ, kita lupa dalam konteks bahwa lupa tentang what it is-nya. Ya, nanti pelan-pelan ngerti, pelan-pelan nanti kita ke situ ya. Begitu kita mengetahui kepolosan kita, ada identifikasi dengan orang lain dan hilangnya perasaan sepi dan tertekan. Identifikasi ini teman-teman. Identifikasi ya. Identifikasi ini dari kata idem. Jadi kalau kalian yang suka malas nulis catatan ya, misalnya di atas temannya nulis aku ini, kalian malas di bawahnya tulis garis idem, udah aja cabut gitu. Itu biasanya terjadi di undangan-undangan. Misalnya ini dari mana Jakarta, mirip pas di bawahnya Jakarta, malas tulis Jakarta idem atau SDA sama dengan atas gitu. Nah itu tipikal kalian lah. Oke, let's dig in dengan idem, identifikasi. Saya mau nanya teman-teman. Saya mau nanya.
Kalau ini bolpen orang lain, jatuh dan hilang, kalian sakit hati nggak? Enggak lah, udah jelas. Kenapa? Karena tidak ada identifikasi diri kalian dengan bolpen ini, benar nggak? Jadi sekarang kalau ngomong, aku membela A, membela B, membela C, pret banget. Kenapa? Kita akan membela segala sesuatu yang ada identifikasi kita di situ gitu. Jadi alih-alih kita ngerasa membela sesuatu, yang kita bela adalah identifikasi diri kita sebenarnya. Paham nggak? Ya. Mobil tetangga ketabrak biasa aja. Mobil aku ketabrak, yang ketabraknya di depannya. Kenapa yang sakit di sininya? Kenapa? Karena mobil sudah menjadi aku. Aku mengidentifikasikan mobil menjadi diriku sendiri. Maka orang yang nyolek mobil sama dengan nyolek gua. Mobil ketabrak sama dengan aku yang ketabrak. That's called identification. Itulah yang disebut dengan yang namanya attachment. Makanya Buddha bilang bahwa the roots of suffering adalah attachment gitu. Paham nggak? So itulah kenapa saat kita sudah mulai ada ku, saat kita udah mulai ada identifikasi, saat ada kepemilikan, kita mengidentifikasi dengan banyak hal. Sebanyak barang apapun yang kalian miliki, sebanyak itu kalian mengidentifikasikan diri. Jadi mobilnya, rumahnya, anaknya, pasangannya, handphonenya, dompetnya. Dompet orang lain hilang, cuek. Tapi dompetku yang hilang, aku panas dingin. Kenapa? Dompet sama dengan aku. Jadi saat aku tuh membela, udahlah. Bukan membela yang itu gitu. Tapi aku membela identifikasiku gitu intinya. Jelas ya teman-teman, paham ya? Nah itulah kenapa kita perlu belajar untuk letting go. Tidak mengidentifikasikan dengan apa-apa. Tidak melekat kepada apa-apa. Saat kita melekat, suffering ada di situ. Kenapa? Karena kamu adalah aku, dalam tanda petik secara kemelekatan, kamu disakiti, aku ikut sakit. Coba, baru beli mobil baru, diparkir di mall. Akunya ada banget. Ada orang duduk di belakang kapnya yang engap di sini nih. Gitu. Padahal yang didudukin mobilnya, kenapa yang engapnya jadi di sini gitu. Ya bener nggak? Gampangannya gitu teman-teman. Ya, paham ya? Oke. Jadi pelan-pelan ya, nanti kita akan masuk kepada the identification. Karena di situ nanti yang disebut dengan yang namanya attachment. Ya, dan ya kita lahir tuh nggak bawa apa-apa sih. Mati juga nggak bawa apa-apa juga. Jadi lahir mengattach, itulah kenapa susah mati nanti gitu. Kenapa? Karena yang mengattach ini menahan untuk tidak lepas gitu. Jadi saat ini yang ditahan-tahan terus nih, ya gimana kita mau bergerak bebas gitu. Gitu ya. Makanya gimana ya? Gimana belajar untuk detachment? Itu adalah pembelajaran yang nggak mudah sih guys, nggak mudah. Tapi kalau nggak dimulai dan nggak dilatih, nggak bisa juga gitu. Karena udah kadung kok. Kita tuh udah tanpa sadar melekat kepada apapun gitu. Karena dari kecil aja udah langsung dilekatkan kepada sesuatu. Dilekatkan sama nama, betul nggak? Nama kamu kan identitas kamu. Makanya namanya dijelekin sakit hati, apa urusannya? Nama kan namaku, bukan aku. Maka namaku yang dijelekin, yang jelek namanya, aku baik-baik aja. Yang direndahin namanya aku baik-baik aja, tapi karena ada attachment sama nama, sehingga nama itu membuat aku menjadi sesak gitu kira-kira. Ini problematika kalian lah pokoknya ya. Dapat ya teman-teman ya. Oke. Dan nanti lebih dalam pusing ya, pelan-pelan, tenang ya. Begitu kita mengetahui kepolosan kita, ada identifikasi dengan orang lain dan hilangnya perasaan sepi dan tertekan. Kita bisa melihat kepolosan bahkan di balik perilaku paling gegabah dan tampaknya mengerikan.
kita melihat dalam diri seseorang dan melihat hewan yang ketakutan itu tidak tahu apa yang lebih baik. Kita sadar bahwa jika terpojok ia pasti akan menyerang dan menggigit. Tapi kalian kayaknya nyerang dan menggigit terus sih ya. Bukan urusan terpojok. Karena kenapa? Karena emang hobi gitu ya. Nyerang, ngegigit mulu gitu kerjaannya. Tapi nggak apa-apa sih. Ia hanya menyadari bahwa niat kita adalah niat damai sehingga ia pun bersikap liar layaknya hewan. Ya. Dalam kondisi penerimaan adalah mungkin untuk memaafkan masa lalu kita dan masa lalu orang lain. Aduh, ini emang paling PR guys. Ya. Ngelihat mukanya tuh ngelihat semua memori masa lalu gitu. Begitu set, wah langsung tuh dulu gitu. Ya meskipun masa lalu bukan dirimu, tapi masa lalu nggak pernah lepas sih. Ya nggak bisa lepas sih. Tapi anyway that's life ya, itulah hidup sih teman-teman ya. Mau gimana juga ya. Dalam kondisi penerimaan adalah mungkin untuk memaafkan masa lalu kita dan masa lalu orang lain, juga memulihkan kekesalan-kekesalan di masa lalu. Jadi salah satu bagaimana bisa acceptance dan menerima saat ini adalah saat aku udah melepaskan diri dari masa lalu. Anyway. Mungkin juga untuk melihat karunia tersembunyi dalam peristiwa-peristiwa masa lalu yang membuat kita marah, termasuk kemungkinan balasan karma dalam peristiwa-peristiwa masa lalu itu. Ya susah sih ya. Kita nggak bisa lepas dari karma sih guys. Karma tuh action. Karma tuh konsekuensi gitu. Jadi sebisa mungkin jangan nyalahin siapa-siapa karena kan yang milih kamu. Jadi wajar kalau kamu yang nyesel gitu. Jangan sok-sokan dulu aku dipaksa sih gitu. Alah ya udah aja sih. Misal ya gitu. Jadi balik ya bahwa semuanya pasti konsekuensi sih. Kalau kalian ngerasa dirinya salah pilih, nggak masalah karena teman kalian banyak. Harusnya dia gitu. Ya udah aja lah, mending diterima lah. Mau gimana lagi sih gitu. Udah kadung. Sekarang juga udah nggak laku kok gitu ya. Ya udah, mau diobral juga, di diskon. Ya udahlah gitu, udah gitu aja ya. Dari level ini adalah mungkin untuk menciptakan konteks yang berbeda untuk melihat masa lalu dan memulihkannya. Dalam tahap akhir level penerimaan, kita merasa aman terhadap masa depan dan bisa beralih ke level cinta dan kedamaian. Penalaran dan logika menjadi alat untuk memenuhi potensi itu. Nah, nalar dan logika bisa dapat kalau kita udah ada di level itu sih teman-teman. Jadi keren ya, level mikir itu di atas jauh dari level yang rendah gitu. Oke? Karakteristik lain dari level penerimaan adalah kita tidak lagi peduli dengan penilaian moralistik dengan baik dan buruk. Menjadi jelas apa yang layak dan apa yang tidak layak, apa yang berfungsi dan apa yang tidak berfungsi. Jadi udah mulai berbicara bukan masalah moralitasnya, tapi itulah yang disebut soleh. Apa yang disebut dengan soleh itu adalah proper. Melakukannya dalam konteks yang namanya proper gitu. Ya. Ngerti proper ya teman-teman ya? Proper itu pas, tepat guna, cocok dan ukurannya tepat gitu. Kalau ada orang jatuh ke sumur, nolong jangan ngasih 500.000, dia lagi nggak butuh uang tapi butuh tali gitu. Udah naik kasih 500.000, bagus. Orang lapar, mentang-mentang ada kata-kata senyum adalah sedekah. Sedekah yang lapar, hehehe. Jangan, nggak enak nanti ya. Orang lapar dikasih nasi bungkus, jangan dikasih senyum gitu. Beda ceritanya ya. Nah itu proper namanya teman-teman. Oke, paham ya?
Jadi proper itu dalam bahasa Arab disebut soleh. Jadi beramal soleh adalah berbuat tepat guna sesuai dengan baik dan benar. Baik dan benar itu takarannya pas gitu intinya. Dan yang tahu pasnya itu sebetulnya diri kita masing-masing sih. Ya. Mudah untuk melihat apa yang merusak dan apa yang optimal tanpa menilai apapun sebagai jahat. Ada penghapusan rasa bersalah yang menyertai semua penilaian terhadap orang lain dan diri sendiri. Kita kemudian tahu arti pernyataan janganlah menghakimi agar kamu tidak dihakimi. Aduh, sedap banget nih kalimatnya. Kalau kamu nggak mau dihakimi, jangan menghakimi. Ya, kalau kamu nggak mau dicubit, ya jangan nyubit lah gitu. Ada tiap hari dia nyubit, komplain, aduh aku disakiti terus, ya iyalah wajar, kan kamunya juga gitu. Aku tuh ini itu, ya kamu juga gitu, misalnya. Ya, karena vice versa tuh berlakunya, berbolak-balik gitu. Oh ini ada di situ gitu. Dalam penerimaan, kita telah melepaskan penjual rasa bersalah. Kalian kan suka ngejual rasa bersalah, suka menjual penderitaan. Gitu. Jadi sakit itu dilama-lamain karena kenapa? Biar orang lain kasihan misalnya. Misal ya, misal. Jadi itu laku ya gitu. Jangan lupa teman-teman, bad news is a good news. Dan di era sekarang, bad news is a good business anyway. Iyalah, good news mah nggak jadi bisnis yang bagus ya, makanya laku pasti. Jadi kalau ada agak hektik-hektik, ribut-ribut, ya wajar lah. Ya, namanya juga jualan. Orang jualan kan pengen laku. Supaya laku, ya gimana aja caranya. Jadi kalau ada sesuatu yang chaos, oh lagi jualan, nggak apa-apa. Dia kan mau laku, dia kan mau hidup gitu, nggak apa-apa juga sih anyway. Dalam penerimaan, kita telah melepaskan penjual rasa bersalah dalam batin, yang selalu saja menemukan kesalahan bahkan pada dorongan manusiawi kita yang paling dasar. Kita bisa menikmati badan fisik kita tanpa kebencian moralistik atau kepuasan diri yang kompulsif. Kepuasan diri yang kompulsif. Kita menerima bahwa orang lain telah memiliki pemahaman tentang hidup dan pandangan-pandangan etis dalam cara yang masuk akal bagi mereka. Bahkan meskipun pemahaman dan perilaku mereka sangat berbeda dari kita, ketika kita melihat kepolosan dalam diri seseorang, setiap orang, kita bisa sepenuhnya mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Buset, ini memang retoris dan dalam dan ya perlu latihan lah. Dan dengan demikian memungkinkan kita untuk mencapai sebuah tujuan mulia bahkan tanpa upaya sadar untuk melakukannya. Kenapa? Karena your nature is self, your true self, your nature adalah love itself gitu. Jadi waktu nolong tuh bukan karena aku wajib nolong dia karena diperintahkan oleh agama gitu, bukan. Karena this is my nature. Mau diperintahin atau enggak, alamiah aku yang menolong gitu. Ya, meskipun dipancing dulu sama pahala, dipancing dulu sama surga, ya nggak apa-apa sih gitu. Ya, tapi kalau jadi kebiasaan jadi kecanduan. Dan kalau kecanduan jadi craving ya. Jadi pengen tambah lagi, tapi nggak apa-apa juga. Setiap orang punya bloomingnya dengan caranya masing-masing gitu. Ya. Level penerimaan ditandai oleh sikap tidak mementingkan diri sendiri dan pelayanan. Ingat ya, level tertinggi dari manusia itu adalah pelayan. Kalau dalam bahasa teologis, sehebat apapun kamu tingkat tertingginya adalah pelayannya aku, kata Tuhan. The servant of God gitu. Jadi konteksnya adalah services. Jadi kalau kita bicara services, kita tuh semua adalah waiter dan waitressnya Tuhan. Yang cuman mindahin satu masalah ke sini, ke table ini, nanti dapat masalah ke table ini gitu ya. Jadi kalian emang waiter-waitressnya semua problematika hidup di alam semesta raya gitu ya. Ini merupakan buah dari pemasrahan
Perasaan-perasaan negatif yang menciptakan diri kecil. Nah, Hawkins ngomongin aku tiga tuh diri kecil, ya. Saya ngomong aku tiga ngerti ya teman-teman ya? Aku satu source, percikannya aku dua, aku tiganya jiwa, aku empatnya jasad dan seterusnya lah gitu. Anyway, itu banyak di bahasan sebelah lah. Tapi Hawkins ngomonginnya tentang diri kecil. Diri kecil tuh apa? Ego. Diri kecil tuh apa? Pikiran, perasaan, emosi, manas gitu. Itu adalah diri kecilmu. Yang menyirnakan identifikasi kita dengannya. Nah, semua yang kita identifikasikan dengan apapun adalah diri kecil gitu, by the way. Sebaliknya, harmoni batin dan kedamaian dialami sebagai sifat diri kita yang lebih agung. Karena program-program negatif telah dilepaskan, kreativitas, inspirasi, dan intuisi yang lebih besar pun muncul nih teman-teman. Kalau negativity udah lepas, siap-siap kalian akan dilimpahi kreativitas, inspirasi, dan intuisi. Dah banyak ide aja. Saya pernah nanya ini tapi pengen nanya lagi deh. Jawab iya atau tidak cepet ya teman-teman ya, cepet aja. Cepet ya, siap ya. Ya atau tidak, jawabannya cuma ya atau tidak. Pertanyaannya simpel, jawabannya cuma YA atau TIDAK gitu. Ya atau tidak. Pertanyaan, ntar dulu belum ditanya, dengerin dulu pertanyaannya. Nih, apakah dirimu merasa kreatif atau tidak? Ya atau tidak? Ngerasa gak sih aku tuh kreatif gitu? Iya gak apa-apa sih. Rata-rata jawaban tidak lebih mendominasi. Gitu. Banyak orang tidak menyadari creativity di dalam dirinya gitu. Gitu ya. Dan that's okay. Tapi ini yang jawaban ya kayaknya lebih banyak deh. Berarti kalian memang udah top banget. Tapi mungkin selesai ini ya balik lagi sih. Kalau sekarang lagi ngerasa kreatif ya mungkin lagi di level penerimaan detik ini gitu. Nanti selesai ini mulai tuh zolim lagi kalian, gelap. Nah mulai nggak kreatif lagi gitu. Ya makanya level, jadi dalam bahasanya Bruce Lipton tuh ada dua level teman-teman. Ada level fight or flight, ada level repair and growth namanya. Fight or flight adalah level di mana diam, tidak bertumbuh, dan mode survival. Tapi repair and growth adalah di mana saat tubuh kita, sel kita semuanya lagi tumbuh, lagi membaru, lagi melepaskan semua yang lama. Jadi kalau kalian ya terlalu banyak di level survival, terlalu banyak di level terlalu banyak di level survival tuh adalah fight or flight. Di level emosi-emosi rendah, siap-siap cepet tua. Kenapa? Karena kulitnya nggak membaru sebagai anti-aging. Dia semakin menuanya lebih cepat gitu. Jadi kalau mau kelihatan lebih cepat tua, sok banyak marah, banyak benci, banyak iri, banyak dengki, share, apatis semua. Perhatiin deh, orang yang banyak di level emosi dengan usia yang sama, itu kelihatan lebih kusam dari yang sebelahnya yang lebih oke gitu. Karena emang yang sebelahnya lebih muda sih ya. Tapi itu tidak mempengaruhi tingkat kelakuan kalian ya. Kelakuan tuh tingkat obral tadi gitu. Jadi ya udah aja ya, terima sih, ujung-ujungnya terima aja. Gitu guys. Jadi salah satu terjadinya anti-aging, salah satu terjadinya si kulit-kulit yang glowing gitu. Karena selain skincare, itu melakukan soul care dengan menjaga di level-level emosi, at least di level acceptance gitu. Ya paham ya teman-teman ya? Oke. Tuh ada yang komen, aku selalu dibilang lebih muda dari usianya katanya. Benar. Berarti mbaknya banyak main di level acceptance gitu. Kan pernah gak sih ada yang ngomong, ih kamu tuh kayak masih anak SMA deh gitu. Pasti pada happy.
Padahal mungkin udah punya cucu gitu misalnya, tapi kelihatan SMA, iya nggak apa-apa sih, ya. Dan itu maksud saya, tubuh fisik juga dipengaruhi oleh level emosi kita gitu teman-teman. Poinnya ada di situ gitu, ya. Ada kepastian bahwa kebutuhan-kebutuhan personal kita akan terpenuhi, oleh karena itu, ada pergeseran dalam hubungan sehingga fokusnya adalah pada kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Ini didukung oleh fakta bahwa pada level ini tidak ada lagi kebutuhan untuk bergantung pada orang lain karena tidak ada yang kita rasa perlu kita dapatkan dari mereka. Jadi nggak ada rasa untuk aku mendapatkan, untuk nyedot, untuk memanfaatkan, nggak ada lagi gitu. Buat apa? Ya karena kan aku udah berserah. Aku udah menjadi the true self gitu. Jadi pertemuannya itu nggak ada kepentingan gitu. Pertemuannya itu nggak ada sesuatu yang dalam tanda petik hidden agenda gitu. Pure di situ. Dan saat pertemuannya nggak ada hidden agenda, itu konteksnya hubungannya akan lebih apa ya, lebih flow gitu teman-teman. Pasti pernah ngerasain lah. Kalau ada apanya, ada akunya, ada maunya, ada kepentingannya, itu tidak unconditional gitu kira-kira. Dalam sebuah hubungan penerimaan yang penuh cinta, ketidaksempurnaan kecil tidak lagi dianggap penting dan diabaikan. Ya udah aja sih. Sehingga konteks apapun yang terjadi, kita bisa lebih fokus kepada mana yang penting. Kita bisa lebih fokus kepada apa yang menumbuhkan daripada kita bisa hanya terlalu sibuk dengan sesuatu yang membuat kita ada di level yang namanya survival tadi gitu. Dan anyway teman-teman, ini semua adalah pilihan. That's your choice. Pilihanmu. Jadi aku mau memilih di survival, aku mau milih di repair and growth, aku mau milih di acceptance, aku mau milih di shame atau guilt. That's your choice. Dan gak ada yang bisa mengambil alih remote control pilihanku kecuali aku yang mau memilih gitu. Oke? Dalam penerimaan, keasikan dengan rasa melakukan berkurang. Muncul fokus yang berkembang pada kualitas rasa menjadi. Wah, ini keren banget. Bukan jadi doing, tapi being gitu. Jadi kalau aku melakukan, saya punya analogi gini teman-teman. Saya tuh dalam hidup dikit banget bekerja, tapi yang banyak bermain. Karena setiap job, setiap apapun yang disebut pekerjaan buat saya adalah playing, bermain. Konteksnya adalah being. Jadi setiap kelas yang saya lalui, setiap meeting yang saya lalui, setiap penampilan yang saya lalui, setiap presentasi yang saya lalui, saya merasa bahwa itu semua adalah effortless. Karena saya bukan melakukan tapi saya menjadi presentasi itu gitu. Saya bukan bekerja tetapi saya playing with alignment itu gitu. Jadi hal-hal itu memang memerlukan energi, tapi dalam tanda petik tidak dalam wilayah membocorkan energi gitu teman-teman. Paham ya? Makanya kalau kita bicara dalam konteks relativitas waktu, saat kita bersama-sama orang-orang yang menyenangkan dan kita cintai, timeless. 3 jam tuh kayak 5 menit. Sama kayak kalian kalau lagi ngegosip sama teman-teman ngebaso kalian. Itu 3 jam kayak 5 menit gitu ya. Karena saking asyik gitu. Asyik itu dalam perspektif bahasa Arab tuh adalah kerinduan yang mendalam. Jadi asyik, konteks asyik tuh adalah ada satu intimacy lah gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi keren nih bahasanya Hawkins ya. Dalam penerimaan, keasyikan dengan rasa melakukan berkurang. Muncul fokus yang berkembang pada kualitas rasa menjadi. Saya kasih analogi lebih gampang lagi ya, supaya
relate dengan ya ini pakai bahasa yang sering saya lakukan gitu. Kalau saya mempresentasikan sesuatu, berarti saya lagi melakukan presentasi. Tapi kalau saya lagi jadi presentasi nih kayak gini, ini saya lagi nggak ngebacain buku guys. Tapi saya lagi menjadi Hawkins gitu. Saya lagi menjadi letting go. Saya lagi menjadi semua aliran ini. So everything flowing gitu. Makanya yang tadi saya bilang dari awal, ini racikan saya. Ini adalah being saya. So saya lagi tidak doing saat ini gitu. Makanya saya sangat menikmati every moment ini. Kenapa? Orang being kok gitu. Ya paham ya teman-teman ya. Jadi kalau ada orang bilang I'm working ya boleh aja sih. Tetapi asik tuh kalau kita ganti bukan masalah working tapi playing. Gitu. Ulang ya. Dalam penerimaan, keasikan dengan rasa melakukan berkurang, muncul fokus yang berkembang pada kualitas rasa menjadi being. Juga kesempurnaan kapasitas batin kita untuk peduli dan mencintai, meskipun perasaan-perasaan negatif masih bisa muncul, perasaan-perasaan itu semakin jarang dan bisa ditangani dengan lebih mudah. Secara umum, semuanya sekarang menjadi mudah dan aktivitas sehari-hari hampir tidak dirasakan karena berjalan begitu halus dan tanpa usaha. Ini nih. Tahu-tahu udah di rumah, udah jam malam. Padahal tadi 3 jadwal, 4 jadwal, harus ke sini, nyetir ke sini, apa, nyantai, relax, datang, minum, sebats, apa, flowing gitu. Dan kalau diingat-ingat lagi, buset ya, tadi tuh melalui ini. Tapi semuanya at the end, itu adalah effortless gitu. Kenapa? Kenapa? Ya itu tadi. Bukan doing, tapi being gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mulai ngerasa bahwa udah Senin lagi, udah malam lagi, udah bulan baru lagi, lumayan perlu disyukuri loh teman-teman. Gitu. Karena ya boleh jadi ya, di situ ada pembelajaran yang konteksnya adalah flowing tadi gitu. Being tadi gitu. Meskipun udah berganti bulan, berganti hari, bahkan berganti tahun, bahkan mungkin berganti milenium ratusan tahun, ya masih sendirian juga nggak apa-apa sih. Yang penting nggak kerasa udah dilalui, itu nggak apa-apa ya. Itu kan urusan dari takdir ya, nggak apa-apa ya. Mau gimana juga gitu. Oke guys, dapat ya? Paham ya? Hopefully nyampe. Paham? Ini kita masih ada beberapa, kita beresin aja gitu ya. Tapi udah jam 9:30 nih. Udah deh, cukup dulu. Biar nggak terlalu overload, biar kadarnya pas, biar ditontonnya juga nggak terlalu panjang, dan at least saya mau mengulang penutupan di Letting Go 45 ya teman-teman ya. Ini nice banget lah. Dalam penerimaan, keasikan dengan rasa melakukan berkurang, muncul fokus dan berkembang pada kualitas menjadi. Dari doing menjadi being. Juga kesempurnaan kapasitas batin kita untuk peduli dan mencintai. Ingat ya, tadi udah gak ada berkorban, udah gak ada ngerasa melakukan karena kenapa? Effortless. Meskipun perasaan-perasaan negatif masih bisa muncul, perasaan-perasaan itu semakin jarang dan bisa ditangani dengan lebih mudah. Jadi meskipun ada virus-virus kecil, udah lampaui aja. Nggak terlalu ngeganggu lagi gitu. Secara umum, semuanya sekarang menjadi mudah. Dan aktivitas sehari-hari hampir tidak dirasakan karena berjalan begitu smooth, halus, subtle, dan tanpa usaha. Atau sering disebut dengan yang namanya effortless.
So teman-teman, hopefully kita latihan di level-level itu terus, penerimaan, sehingga konteksnya di dalam penerimaan ini adalah level yang udah mulai masuk ke di atas 200. Di atas 200 itu level yang udah mulai masuk ke power. Power itu adalah membangkitkan. Dan saat membangkitkan, di situ kita lebih masuk ke level-level tingkat emosi dan energi yang lebih tinggi. Dan semakin kita naik di level yang tinggi, frekuensi vibrasinya atau pancarannya juga pasti akan berbeda gitu. Gitu ya teman-teman. Nah semoga kita kita akan selalu berhadapan dalam keseharian dengan kondisi up and down gitu. Up and down, up and down, up and down. Dan seperti apa yang Hawkins sampaikan di awal-awal ya teman-teman, bahwa perasaan itu didesain untuk diterima. Perasaan tidak didesain untuk ditolak, perasaan tidak didesain untuk ditutup-tutupi, tapi konteksnya adalah perasaan didesain untuk kita beneran bisa dalam konteks yang namanya letting go gitu. Makanya ini saya kembali ke episode-episode awal ya. Konteksnya adalah begitu perasaan datang bisa ditahan atau ditekan, tapi itu nggak menolong. Tapi yang menolong yang kita bahas adalah bagaimana kita letting go gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kita latihan ya. Karena kalau kita nggak latihan, semua akan terlatih saat kita terus berlatih gitu kira-kira. Jadi jangan lupa untuk selalu perfect practice makes perfect. Jadi kalau ada bilang kata-kata practice make perfect, tapi buat saya perfect practice makes perfect. Dan setiap hari, setiap detik itu adalah tempat kita untuk berlatih anyway. Oke, teman-teman. Semoga get something, semoga dapat sesuatu. Terakhir seperti biasa boleh typing, dapat apa malam hari ini? Silakan. Apa sih yang didapat malam hari ini? Apa yang terisi malam hari ini? Boleh diketik. Wih, mantap. Surrender nice. Oke. Thank you teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Letting Go 46. Sampai ketemu. Keep happy dan love you all. Thank you. Sampai jumpa.